Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama di menjelang siang ini. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktunya. Di hari ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah dalam kegiatan aksi nyata di modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang. Jadi kegiatan ini harus saya lakukan, harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan calon guru penggerak ini. Nah, diseminasi ini apa sih yang kemudian saya pelajari untuk itu? Nah, latar belakangnya apa? Apa yang melatar belakangi bahwa saya harus melakukan kegiatan ini? Pertama, pendidikan yang berkualitas itu tidak terlepas dari budaya positif yang ditanamkan pada peserta didik. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid atau pada peserta didik. Kenapa? Agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif itu, maka setiap warga sekolah itu dan pemangku kepentingan yang ada di dalamnya itu harus saling mendukung. Kemudian juga menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas itu akan menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, akan menjadi budaya positif di sekolah itu, Bapak Ibu. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin itu di sini bisa guru, bisa juga kepala sekolah atau yang lain. Kenapa guru? Karena guru adalah pemimpin pembelajar di kelas. Jadi dia harus menjadikan bahwa kepemimpinan dia itu harus dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, dalam penerapan budaya positif sekolah ini diperlukan tuntunan dan tauladan. Dari siapa? Dari kita sebagai guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadarannya itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kita. Sejalan dengan pemikiran KHD bahwa guru itu adalah pamong, yang artinya guru yang bisa menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kalau kita lihat di sini itu bisa dijadikan sebagai visi misi yang ada di sekolah kita juga. Ketika visi misi itu kemudian dijadikan suatu tujuan oleh kita, kemudian tercapai, maka menjadi budaya positif di sekolah. Inilah yang menjadi dasar kegiatan ini dilaksanakan. Bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan universitas di sekolah ini dalam bentuk budaya yang positif. Nah, tujuannya berbagai pemahaman dari praktik baik mengenai nilai-nilai inti budaya positif di sekolah, menumbuhkan budaya positif dalam pembelajaran melalui keyakinan kelas. Bapak Ibu itu kan di kelas ini sebelum pembelajaran dilaksanakan, contohnya ketika nanti besok nih semester ke-1, sebelum anak-anak itu belajar, kita buatkan keyakinan kelasnya. Apa saja keyakinan-keyakinan kelas yang akan Bapak Ibu kelola di kelas itu nantinya. Bapak Ibu sudah punya rambu-rambunya. Ini berbeda dengan peraturan, ya. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas berbeda dengan peraturan. Peraturan itu kan sudah dibuatkan bersama oleh sekolah, oleh perangkat yang ada di sekolah. Tapi kalau kemudian kesepakatan dan keyakinan kelas ini dibuatkan oleh Bapak Ibu bersama dengan murid-murid yang ada di kelasnya. Tujuannya untuk apa? Supaya kemudian tidak ada hal-hal yang seandainya diinginkan, kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan kemudian konsekuensi seperti apa, sehingga anak tidak mau belajar di sekolah. Nah, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila pada peserta didik sekolah
Nilai kebajikan universal ingin kita tuju sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan, yaitu kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan budaya positif, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian lagi, lini masanya tindakan yang akan kita lakukan itu seperti apa? Yang pertama, membuat rancangan kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan dan menyampaikan hasilnya kepada kepala sekolah. Jadi hasil dari kemudian kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan itu bisa disampaikan kepada pimpinan ibu yang ada. Ya, jadi Bluetooth mode. Waiting ya. for connection. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka hal yang sudah baik dan dilaksanakan tersebut disampaikan kepada pimpinan Bapak Ibu bahwa di kelas tersebut sudah melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa bedanya begitu? Diibaratkan kita naik motor Bapak Ibu. Kita naik motor itu pakai helm dan tidak pakai helm. Kita memakai helm polisi. Jadi kalau kita memakai helm kalau ada polisi berarti kita masih menggunakan peraturan, bukan keyakinan. Tapi kalau kita kemanapun keluar rumah pakai helm, artinya bahwa kita sudah punya keyakinan bahwa helm itu fungsinya untuk keselamatan kita. Diibaratkan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini keluar rumah, kemudian naik motor tidak memakai helm, artinya Bapak Ibu masih takut dengan polisi. Hanya takut dengan polisi dan hanya berdasarkan peraturan saja. Tidak berdasarkan keyakinan Ibu bahwa saya tujuannya memakai helm itu melindungi saya, keselamatan saya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu seperti itu halnya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu nantinya. Nah, kemudian melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan orang tua murid terkait disiplin positif, keyakinan kelas dan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kan besok tahun depan ini dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya kurikulumnya sama. Kurikulum nasional atau kurikulum merdeka, tidak ada kurikulum 2013 lagi. Artinya berarti juga kita sudah mensosialisasikan kegiatan seperti ini. Kemudian membuat keyakinan kelas dan kelas impian bersama peserta didik di kelas. Jadi kalau bisa keyakinan kelas yang sudah disepakati itu ditampilkan Bapak Ibu di kelas, entah dipajang, entah di mana. Supaya apa? Supaya anak tahu rambu-rambu apa yang menjadi hal yang tidak boleh dia lakukan. Banyak datang terlambat, kemudian lagi menyelesaikan tugas harus sesuai dengan kelompok atau individu, itu ada hal yang sekiranya menjadi tujuan yang kita inginkan. Jadi kesepakatan kelas itu kita buatkan, sesudah kesepakatan itu dilaksanakan dengan baik oleh siswa, itu akan menjadi keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah dilaksanakan, akan menjadi budaya positif bagi siswa. Evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian aksi nyata. Kemudian dukungan. Ya, ini yang telah Bapak dan Ibu lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan guru yang bersedia mengikuti diseminasi ini. Jadi Bapak Ibu sekarang ini melaksanakan kegiatan ini, artinya penyampaian tugas dari saya juga tersampaikan pada Bapak Ibu. Mungkin di kelasnya selama ini belum ada kesepakatan kelas, belum ada keyakinan kelas. Nah, setelah ada diseminasi ini, mungkin Bapak Ibu akan membuatkannya. Seperti apa sih kesepakatan kelas yang saya buatkan? Apakah sama atau tidak dengan yang kelas yang lain? Mungkin berbeda. Mungkin antara kelas 1 dengan kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 itu ada berbeda-beda, tidak mungkin sama. Karena kesepakatan itu dibuatkan hasil dari apa yang ditanyakan kepada anak didik kita, kepada peserta didik kita. Nah, kemudian hasil dari kesepakatan itulah kemudian kita tuangkan dalam bentuk kesepakatan kelas. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, peserta didik untuk bisa berbagi praktik baik dan dapat diaplikasikan di sekolah kita. Sebenarnya nih, saya itu kan dari kemarin itu ketika ada kinerja PMM itu ingin adanya komunitas belajar di sekolah kita. Apa sih fungsinya komunitas belajar? Saling berbagi. Apa-apa kemudian yang baru dari kita dapatkan bisa disampaikan kepada teman kita. Dikeluarkan dalam bentuk kegiatan yang kegiatannya itu di luar mata pelajaran yang sedang ketika Bapak Ibu mengajar, di luar jam pelajaran gitu kan. Jadi Bapak Ibu guru berkumpul bersama menyelesaikan permasalahan atau mungkin
ada 1-2 orang Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan kegiatan di kelas atau ilmu yang baru yang sekiranya bisa disampaikan. Nah seperti ini, hasil dari diseminasi ini bisa disampaikan untuk apa? Untuk kebajikan kita juga bersama. Kemudian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dewantara itu filosofinya dia mengatakan bahwa konsep fondasi pendidikan di Indonesia itu menurut dia adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya dalam diri anak sehingga membentuk menjadi manusia utuh yang berjiwa, yang baik jiwanya maupun rohaninya. Jadi anak kita ini ditumbuh itu berdasarkan budaya positif yang ada di lingkungannya. Budaya-budaya positif yang ada di lingkungan kita tularkan kepada anak didik kita. Seperti apa tadi? Sopan santunnya, ramah tamahnya, kemudian jadi disiplinnya. Ini yang memang disiplin. Bukan Bapak Ibu saja juga belum disiplin. Tapi cobalah dengan adanya disiplin kita, kelas kita yang kita buatkan, saya yakin kita juga akan menjadi disiplin. Saya belum disiplin karena saya pun tidak membuatkan keyakinan kelas mungkin, keyakinan sekolah begitu ya. Mungkin ketika saya membuatkan keyakinan seperti itu, saya akan menjadi disiplin gitu kan. Kemudian pendidikan adalah menuntun sesuai kodrat anak. Pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin ketika Bapak Ibu sekolah dulu dengan anak yang sekarang belajar, pasti berbeda kodratnya. Kodrat ketika zamannya, zaman kita belum ada HP, belum ada laptop dan sebagainya. Kita masih belajar dengan secara masih banyak dengan tulisan-tulisan. Tapi sekarang anak ketika datang ke sekolah pun mereka masih membawa HP. Artinya perubahan-perubahan itu mesti terjadi. Ketika kemudian kita melarang anak untuk bawa HP, buktinya anak bawa HP. Nah, bagaimanakah supaya HP yang dibawakan oleh anak itu menjadi fungsi yang positif ketika di sekolah? Fungsi HP itu menjadi positif. Itu mungkin saja silakan buatkan seperti apa yang sehingga anak bisa belajar dengan entah puisi yang ada di HP itu anak bisa belajar dengan menggunakan HP. Daripada anak-anak datang ke sekolah HP-nya diumpetin entah di mana. Kita cari-cari ternyata HP-nya nggak ada, entah diumpetin di mana. Nah, kemudian sesuai dengan kodrat alamnya, alam yang kita tinggal di dataran rendah, daerah industri. Mungkin berbeda dengan anak-anak yang tinggal di pedesaan, tinggal di kemudian di perkotaan yang lebih besar lagi. Itu perbedaan itu karena kodrat alamnya. Anak yang tinggal di dataran tinggi, mungkin yang tinggal di pegunungan dan tinggal di daerah pesisir pantai itu berbeda ketika mereka mendapatkan pendidikannya karena sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik memiliki karakter yang berbeda di setiap daerahnya. Pendidikan dapat disesuaikan dengan kultur sosial budaya kita. Setiap karakter anak berbeda di daerahnya. Itu karena kodrat alamnya. Kemudian di sini dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bentuk tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ini apa yang sekarang kemudian, kenapa Ki Hajar Dewantara itu di kurikulum Merdeka itu sekarang muncul? Kenapa pemikirannya itu tidak dimunculkan sejak zaman dulu? Sejak zaman dulu mungkin sudah. Kita mengenal Ingarso Sungkulodo, Immadio Mangunkarso, Tutmuri Handayani. Hanya kita mungkin tidak terlalu jauh untuk memahaminya, mempelajarinya sehingga seperti sekarang ini. Bahwa di kurikulum sekarang ini filosofi Ki Hajar Dewantara itu menjadi fondasi dalam kurikulum Merdeka sekarang ini. Filosofinya dia yang pertama Ingarso Sungkulodo. Di depan, jadi seorang pemimpin pendidik harus menjadi teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar dan mentransfer ilmu, guru harus bisa menjadi teladan kepada siswanya. Guru menjadi role model, katakanlah begitu. Kemudian yang kedua, Immadio Mangunkarso. Di tengah di antara murid, guru harus dapat menciptakan prakarsa atau ide yang bisa memberi wawasan kepada peserta didik. Perubahan-perubahan. Jadi guru itu
ketika mengajar di kelas itu, kita kan pembelajaran itu berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid artinya pembelajarannya sudah student center. Sudah tidak banyak lagi kita berbicara, ngobrol sampai berbusa-busa, cerah. Tidak ada lagi seperti itu di pembelajaran sekarang ini. Kita lebih menekankan pada pembelajaran student center, berpusat pada siswa. Artinya apa yang menjadi kemauan siswa kita harus laksanakan. Makanya menurut istilah Ki Hajar Dewantara itu, kita guru itu harus menghamba kepada siswanya. Guru harus menghamba kepada muridnya. Tidak lagi kemudian murid menghamba kepada gurunya, tapi guru harus menghamba kepada murid. Menghamba itu artinya apa? Apa yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh peserta didik, kita yang harus memberikannya. Nah, kita kan menghamba itu kan seperti diibaratkan kita melayani lah begitu. Melayani apa kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani. Mendorong dari belakang artinya seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, motivator bagaimana para guru bisa menemukan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki peserta didik. Bahwa anak ini punya cara belajar yang tidak bisa diam, harus jalan-jalan terus, itu bagaimana caranya. Bahwa anak ini belajarnya hanya mendengarkan saja, walaupun kemudian mukanya entah kemana, tapi telinganya tetap mendengarkan. Itu ada yang seperti itu. Ada anak itu yang belajarnya inginnya melihat video gambar-gambar yang menarik buat dia. Bahwa cara belajar anak itu berbeda-beda itu kita juga harus bisa melayaninya. Artinya disitulah kita harus bisa mendorongnya. Tuturi handayani, harus bisa mendorong anak-anak kita bagaimana cara belajar yang sekiranya yang mereka mampu dan mereka inginkan. Kemudian ini trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pernyataan pemantiknya, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pertanyaan berikut ini? Saya ingin tanya kepada Anda. Menurut Bapak Ibu itu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Ya atau tidak? Hukuman bisa mendisiplinkan anak atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Kalau iyanya bagaimana, Bu? Anak menjadi jera begitu, tapi kemudian anak itu menjadi penakut, menjadi dendam sama itu, karena dihukum. Namanya dihukum, ini ingatannya dia kuat. Saya dihukum. Kalau kita kan tidak seperti itu, padahal kenyataannya dulu kita sama guru kita, tapi ingatan kita masih kuat. Saya dulu dipukul sama guru saya, masih keingat sampai sekarang. Bayangan guru itu ketika dia memukul kita, itu masih terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Mungkin kalau seandainya anaknya tidak punya pikiran seperti kita, punya pikiran dendam, suatu saat lagi awas seperti itu kan. Nah itu dari hukuman yang kita lakukan. Jadi hukuman bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, tapi lebih banyak negatifnya Bapak Ibu. Karena hukuman itu menjadi anak merasa menjadi jera, tidak mau berkreativitas, berinovasi lagi. Dia punya keinginan karena sudah ditekan keinginannya itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya atau tidak? Tidak juga Bapak Ibu. Jadi namanya hukuman itu kan seperti keterpaksaan. Ketika kemudian mereka suruh membersihkan, mereka membersihkan karena terpaksa, karena dihukum. Kemudian lagi yang keduanya membaca, karena membacanya kena hukuman, seolah-olah dipaksakan. Jadi dalam diri dia tidak ada keinginan hati dia untuk bagaimana sih saya punya keinginan untuk membaca sendiri, belajar sendiri. Itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya atau tidak? Menurut Bapak Ibu, iya atau tidak? Iya atau tidak Bapak Ibu? Iya. Menurut Bapak Ibu iya. Menurut saya mungkin ada tidak. Ketika ada anak yang diberikan penghargaan sementara teman yang lainnya tidak, itu ada kecenderungan mereka teman yang satunya itu, yang temannya yang tidak mendapatkan itu, mereka akan merasa rendah diri. Misalnya mereka akan merasa saya itu tidak punya kemampuan apa-apa seperti itu. Jadi penghargaan itu juga
Anda bisa memotivasi siswa bagi yang mendapatkannya, bagi yang tidak mendapatkannya, mereka akan merasa rendah diri dan sebagainya. Genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Yang pertama, berhasil membuka kepalan tangan. Yang kedua, mungkin tidak berhasil membuka kepalan tangan tersebut. Artinya bahwa inilah yang disebut dengan teori kontrol atau pilihan. Kita sebagai manusia memiliki kontrol terhadap diri kita, sehingga apakah kita akan membuka atau tidak, walaupun orang lain merayu dengan cara seperti apapun, maka tidak akan pernah terbuka, karena kontrol sepenuhnya ada di diri kita. Yang berhasil terbuka berarti dia berhasil mengontrol orang lain dengan cara apapun orang tersebut dibuka, juga mempunyai kontrol untuk membukakan tenaganya. Jadi dalam hal ini di sini bahwa ketika kita punya keyakinan, walaupun dirayu seperti apapun, kita akan punya keyakinan kita bahwa kita akan kuat dengan pilihan kita, tidak mau membuka apa yang menjadi milik kita. Apa yang menjadi milik berharga pada kita tidak mudah dirayu dengan roti, indomie dan sebagainya, atau uang dan sebagainya, atau dipaksa pun kita akan tetap untuk memiliki apa yang kita miliki tersebut. Kemudian untuk membangun budaya positif sekolah ini, menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Di kita sudah nyaman, aman, bahkan kemudian banyak budaya positifnya. Agar apa? Agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, bercipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dian Gosen. Dia mengatakan sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin, restitusi dari Dian Gosen, mari kita samakan model berpikir kita tentang disiplin. Dalam kesehariannya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini, kontrol murid. Perubahan paradigma ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, yang mengatakan bahwa semua yang dilakukan itu adalah ilusi atau tidak nyata. Nah, kita lihat di sini perubahan paradigmanya. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi-ilusi seperti ini mungkin saja sering terjadi di sekolah kita selama ini, bahwa ilusi-ilusi seperti ini ketika kita memaksakan itu tidak bisa dilakukan dengan sepenuhnya, karena anak pun dia punya hak dan punya keinginan yang mereka inginkan. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sudah mengontrol murid tersebut. Hal ini sebenarnya karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan kata-kata halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Jadi hal-hal mungkin yang seperti ini itu yang selama ini mungkin sudah kita lakukan tentang seperti ini, kegiatan ini, mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan buat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kenyataannya, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini hanya ilusi berarti ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid untuk mengulangi sesuatu tertentu adalah usaha buruk untuk mengontrol murid tersebut.
dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru tersebut untuk berpuasa. Jadi ilusi-ilusi semacam ini mungkin saja banyak yang bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan murid tersebut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dapat dilakukan diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi kita memaksa murid kita untuk melakukan apa yang harus kita inginkan itu tidak bisa, Bapak Ibu. Seperti tadi saya katakan bahwa murid itu punya dunianya, murid itu punya gayanya untuk belajar bagaimana apa yang kita dapatkan, apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, paradigma itu seperti ini, stimulus respon. Realitas dan kita sama. Menurut teori kontrol bahwa realitas kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teorinya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teorinya, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon kita. Tapi menurut teorinya, semua perilaku memiliki tujuan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain menurut teorinya. Jadi hal antara stimulus dan respon di sini dengan teori itu sangat berbeda di sini. Seperti apa yang disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership. Dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Nah kemudian, di sini disiplin positif. Saya tidak akan menjelaskan ini terlalu panjang sepertinya. Tapi utamanya di sini bahwa teori kontrol atau teori pilihan yang disebutkan oleh Dr. William Glasser, dia mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maknanya disiplin belajar kontrol diri itu dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ada teori motivasinya, kemudian 5 posisi kontrol dan sebagainya. Apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di sini lihat bahwa nilai-nilai kebajikan universal ini seperti halnya ada pada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak sesuai dengan kurikulum mereka itu dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kan yang terdapat dalam kelima yang akan Bapak Ibu lakukan nanti dalam kegiatan kelima. Bagaimana menggali hasil dari kegiatan yang sudah anak lakukan, penilaian Bapak Ibu akan seperti ini. Jadi kita itu melakukan kelima itu, apakah dari kegiatan kelima yang kita pilih ini anak sudah mempunyai? Pokoknya kita memilih 2 ini, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan mandiri yang kita ambil di kelimanya. Berarti apakah anak kita ketika belajar itu sudah mendapatkan nilai seperti itu atau tidak? Ketika nilai itu menjadi sangat baik, kemudian diteruskan seperti itu terus, maka akan menjadi budaya positif. Dia selalu beriman, artinya
ketika dia akan belajar, dia selalu berdoa. Kemudian dia melaksanakan perintah-perintah Tuhannya, menjaga, kemudian berakhlak mulia kepada orang lain, kepada temannya. Dia selalu sopan, ramah, dan selalu bertegur sapa, ngobrol dengan baik. Artinya dia sudah mengamalkan nilai-nilai tersebut. Ketika kemudian itu dilakukan secara terus-menerus di sekolah, maka akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Mandiri, anak akan belajar melakukan suatu kegiatan yang dia lakukan sendiri ketika kegiatannya individu. Ketika kegiatannya kelompok, dia akan bersama kelompoknya berkolaborasi. Kolaborasi yang mereka lakukan artinya mereka sudah mandiri di kelompoknya untuk melakukan kegiatan tersebut. Artinya ketika kita melakukan kegiatan kalimat itu sudah mendapatkan dua nilai positif yang dilakukan oleh bapak anak kita semuanya, anak didik kita semua. Bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini disebut dengan motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau organisasi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal juga. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, menjadi apa yang saya inginkan. Berarti itu adalah motivasi internal, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, maka itu akan bersifat hukuman. Nah ini saya akan langsung di sini saja, di sini Bapak Ibu. Contoh di sini, ketika anak datang telat, dia disuruh keliling lapangan. Padahal dari rumah dia sudah tidak tahu kalau akan disuruh lari ketika telat. Ketika besok telat, ternyata dia dihukum dengan cara yang berbeda lagi. Karena tidak ada sesuatu yang tidak terencana, biasa disebut dengan peraturan. Menurut Bapak Ibu, masihkah seperti itu sekarang? Jadi anak datang telat, kamu ngerjain tugas menulis 1 lembar penuh, saya tidak akan melakukannya lagi, saya tidak akan melakukannya. Itu hukuman, berarti kan? Anak disuruh dihukum karena datang terlambat. Anak disuruh lari keliling lapangan, itu juga hukuman. Dan itu tidak bisa dilaksanakan seperti itu lagi, Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang berbau hukuman berusaha kemudian kita hindari. Kita tidak melaksanakan. Anak suruh berdiri di depan sudah tidak ada lagi. Anak suruh mencatat tidak ada lagi ketika dia melaksanakan hal yang melanggar dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi hal-hal seperti itu ini masih bersifat hukum. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas atau disepakati. Kemudian ada restitusi di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kemudian tadi anak datang terlambat, bukannya kita kasih hukuman, kita kasih penjelasan seperti bimbingan dan konselingnya, bagaimana menguatkan karakter dia supaya kemudian dia tidak akan melakukan itu lagi. Makanya dibuatlah kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itulah nantinya kemudian yang akan menjadi ramu-ramu di sekolah itu. Anak tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Jadi tidak bentuk hukuman, Bapak Ibu ya. Jadi kesepakatan atau keyakinan itu adalah bukan hukuman, tapi adalah kesepakatan yang sudah kita buatkan bersama dengan murid. Jadi kemudian kalau ditanya, kenapa kamu datang terlambat? Karena saya begini-begini. Mungkin saja kalau Bapak sebagai kamu pun Bapak akan seperti itu. Pertama kan kita memancing dulu sampai kemudian, bukankah kamu melakukan kegiatan itu kamu melanggar kesepakatan yang sudah kita buatkan? Ya tidak. Kesepakatan yang mana? Disiplin. Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Kan biasanya mungkin datangnya telat karena saya main HP sehingga tidur kemalaman sampai malam main HP, kemudian bangun kesiangan. Dengan disiplin seperti itu, kemudian kita tanyakan, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri untuk supaya sesuai dengan kesepakatan kita? Saya tidak akan main HP lagi, sehingga saya akan bangun lebih pagi lagi. Saya akan berangkat tidak
lambat datangnya. Itu. Jadi tidak ada yang namanya hukuman. Jadi kita semacam jadi apa namanya itu, bisa sebagai manajer di kelas itu, sebagai manajer kepada anak murid kita. Kemudian di sini contohnya Bapak Ibu, dihukum atau dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita di sekolah itu penghargaan itu tidak dilakukan oleh kita kepada anak didik kita. Jadi seperti halnya hukuman tidak boleh kita lakukan, begitu juga dengan penghargaan. Nah di sini, jika penghargaan tidak boleh, beri pengakuan atau apresiasi. Apresiasi merupakan proses penilaian atau penghargaan positif yang ditujukan untuk seseorang pada sesuatu. Dengan cara bagaimana? 1. Beri pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi. Ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses bukan hasil. Jadi ini kalau kita penghargaan tidak boleh dilakukan, beri pengakuan atau apresiasi buat anak tersebut. Jadi tidak ada penghargaan lagi atau kemudian hadiah lagi. Hadiah juga tidak, Pak Ibu. Jadi kita hanya bisa memberikan pengakuan atau katakanlah di sini apresiasi buat anak tersebut. Kemarin saya perhatikan pembuka, kemarin saya perhatikan, kemudian nilai empatinya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai. Kemudian nilai kebajikannya kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian pembukanya, terima kasih untuk nilai kebajikan rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contohnya, contoh saja. Nah ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kita memberikan hukuman tadi. Konsekuensinya apa buat anak? Anak menjadi rendah, anak menjadi penakut, anak tidak menjadi kreatif, anak kemudian mungkin saja belajarnya tidak mau lagi. Dengan belajar mereka akan mogok dan sebagainya. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit hukumannya. Contohnya anak suruh lari keliling lapangan, anak kemudian apalagi kira-kira yang membuat anak sakit itu, yang membuat fisik mereka kemudian mereka menjadi sakit. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dia tidak nyaman dengan guru tersebut karena sering menghukumnya dan sebagainya. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Dengan disiplin dia akan benci kegiatan terlambat, dihukum oleh gurunya. Karena dihukum itulah dia akan benci dengan kedisiplinan itu. Konsekuensinya, kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, kalau konsekuensinya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena begitu ya Bapak Ibu. Kamu sudah mengerjakan PR atau belum? Sudah. Padahal dia belum mengerjakan. Dia berusaha mencontek temannya di sekolah di kelas itu. Berusaha supaya gurunya tersebut seolah-olah ini saya sudah melaksanakannya. Padahal itu bagaimana menyembunyikan dia supaya dia sudah mengerjakan tugas tersebut. Dia sudah belum mengerjakan tugas, belum mengerjakan PR. Tapi supaya bagaimana tidak dihukum oleh gurunya, dia mencontek temannya jawabannya di sekolah itu. Akibatnya itulah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu akibatnya akan membuat siswa tersebut menjadi marah, menjadi merasa bersalah, dipermalukan. Namanya dipermalukan, pasti anak tersebut akan mempunyai rasa yang
maulah kepada temannya atau sebagainya, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu ini, kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengirimkan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Itu ya karena dia mencoret punya buku temannya, berarti konsekuensinya dia harus menggantikannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu hukuman atau konsekuensi? Kan biasanya bahwa di sekolah itu harus anak-anak harus memakai sepatu hitam. Selain sepatu hitam tidak boleh. Berarti apa kalau begitu? Sudah ada peraturannya, berarti apa? Hukuman atau konsekuensi? Kan sudah ada peraturan di sekolah itu bahwa anak-anak itu setiap hari harus memakai sepatu hitam. Selain sepatu hitam tidak boleh. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kan sudah ada peraturannya, kecuali tidak ada peraturannya. Lari menghilangkan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pojokan. Hukuman atau lari menghilangkan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pojokan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Walaupun pelajaran pojokan kami anak suruh melakukan kegiatan fisik. Oh, konsekuensi itu ada yang salah. Apa konsekuensi? Nah, ini hukuman. Nah, jawabannya ini ada yang salah. Mana tuh? Nah, hukuman. Ya. Jadi hukuman karena tidak pakai sepatu. Hukuman ya karena tidak pakai sepatu, tidak pakai sepatu hitam. Dari ke lapangan konsekuensi karena pelajaran olahraga. Di pelajaran olahraga itu anak-anak kan suruh melakukan kegiatan fisik. Bisa saja karena terlambat mungkin oleh guru olahraga yang suruh melalui lapangan. Itu karena masih berhubungan dengan pelajaran tersebut. Jadi kalau tidak berhubungan dengan pelajaran tersebut, seperti tadi ketika datang terlambat suruh ke lapangan, itu jelas hukuman. Tapi karena ini masih berhubungan dengan pelajaran olahraga yang ada aktivitas fisiknya, walaupun dia disuruh ke lapangan pun, itu dikatakan konsekuensi, bukan hukuman lagi. Nah, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk masalah mereka. Kita lihat di sini. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Yang kedua, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang sembilan, restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini identitasnya, identitas gagalnya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau kita lihat hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Jadi negatif, netral, dan positif. Hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu adalah positif. Contohnya di sini contohnya. Hukuman, mungkin yang saya pilih nomor ini. Yang bawah. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Harus ada kata-kata harus itu hukuman.
Kemudian konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian bahasa restitusinya apa? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini restitusinya. Berbeda kalimatnya tadi dengan konsekuensi dan hukuman. Murid, anak membenci peraturan. Dengan adanya peraturan, anak dengan hukuman itu, anak membencinya. Tapi dengan restitusi, anak menghormati peraturan tersebut. Tapi dengan konsekuensi, anak menghormati. Tapi dengan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalau pada konsekuensi, anak menghormati peraturannya. Tapi pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kebutuhan dasar manusia, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, itu semuanya dari bertahan hidup. Nah ini posisi kontrolnya kita di kelas itu ada sebagai manajer, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada pembuat rasa bersalah kepada murid, ada penghukum. Nah ini posisi kita di kelas Bapak Ibu ini. Jadi posisi kita di kelas itu sebagai kontrolnya itu ada 5. Paling bijak jelas adalah sebagai manajer. Kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada yang guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru itu yang sebagai pembuat penghukum. Ini posisi kita di kelas ini. Manajer sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan penghukum. Ini posisi kita di kelas ini. Contohnya di sini, penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu dikatakan penghukum. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya, kemudian ibu kecewa dengan kamu. Itu kata-kata yang membuat anak tersebut menjadi merasa bersalah. Mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu kata-kata yang membuat rasa bersalah. Sebagai teman, kata-kata di sini contohnya, membualkan alasan-alasan untuk murid. Ayolah, lakukan demi ibu. Itu kan seolah-olah ibu itu bapak ibu sebagai teman gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ibu membantu titik. Artinya bahwa itu adalah sebagai teman. Murid meletakkan misalnya. Jadi murid meletakkan guru di kelas sebagai orang yang sangat penting di dunia. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu, lemah, tidak mandiri dan terganggu. Kemudian ada pemantau yang berfungsi sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya. Peraturannya disebutkan. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kemudian di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu pemantau. Kemudian kalau guru tersebut berfungsi di kelas sebagai manajer, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu kata-kata guru bijak sebagai manajer di kelas ini. Kemudian memakan pribadi anak. Mungkin kalau bapak sebagai kamu, bapak tidak akan seperti itu. Datang terlambat. Karena apa Pak? Kamu kenapa datang terlambat? Karena si ayah semalam bermain HP semalaman. Mungkin kalau sebagai kamu, bapak juga akan seperti itu. Itu kan menguatkan dirinya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Kemudian dampak pada murid, dia akan mengevaluasi dirinya bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang penghukum, dampak pada muridnya, dia akan mengulangi kesalahannya. Pembuat orang merasa bersalah, murid tersebut akan merasa rendah dirinya. Dampak pada murid sebagai teman, lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan anak tersebut.
kepada gurunya. Kemudian sebagai pemantau dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau kita lihat yang di sini sebagai manajer, murid tersebut akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi posisi kita di kelas itu, ini apakah yang manakah Bapak Ibu, apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Saya yakin Bapak Ibu sudah menjadi manajer di kelas itu. Kalau sudah menjadi manajer, berarti Bapak Ibu sudah baik terhadap anak didik kita. Artinya kita sudah melakukan perilaku yang membuat anak itu bisa mengevaluasi dirinya dan bagaimana cara memperbaiki diri. Di keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tersirat dari tingkah laku anak, tersurat, tertulis, dipajang di kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan anak-anak didik kita. Kalau sudah terpajang, anak akan membacanya dan anak akan melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan yang sudah disepakati ini. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang, dari dalam seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Prosedurnya: 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kira-kira nih, mempertanyakan sama anak muridnya apa yang akan menjadi kesepakatan kita di kelas. Pertama, kalau datang terlambat, konsekuensi atau kesepakatannya apa nih? Kemudian kalau anak tersebut di kelas kita harus, ketika ada tugas secara individu, bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan tersebut secara sendiri, tidak melihat atau mencontek punya temannya. Itu kesepakatan yang kedua. Kesepakatan yang ketiga apalagi dan seterusnya. Kalau kita harus mengerjakan piket setiap hari di kelas, atau mungkin seperti apa? Silakan buat kesepakatannya, keyakinannya. Contohnya di sini, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya keyakinannya tadinya jangan berlari di kelas, itu kan kalimatnya negatif. Positifnya bagaimana? Berjalanlah di kelas. Jadi kan yang positifnya. Jadi kita tidak melihat yang negatifnya, tapi kita melihat yang positifnya. Jangan berlari di kelas itu negatif. Positifnya berjalanlah di kelas. Kemudian tadi tidak boleh, itu kan negatif. Tidak boleh mencontek pada temannya. Berarti apa positifnya? Kerjakanlah pekerjaanmu secara individu atau sendiri. Kemudian apalagi itu, keyakinan-keyakinan itu yang sekiranya, kemudian kan kita tidak boleh datang terlambat. Datanglah tepat waktu 5 menit atau 10 menit sebelum bel berbunyi. Itu kan positifnya. Kemudian apalagi? Tidak boleh atau anak-anak kita kan sekarang sering mengatai temannya, wah dia ngatain ibu saya, bapak saya gitu. Itu bagaimana supaya seperti itu bisa dibuat keyakinan kelasnya? Berbicaralah yang baik dan sopan, itu kan? Itu keyakinan positifnya. Jadi buatkan keyakinan positif supaya anak-anak tersebut mau melakukan keyakinan itu. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebaikan atau keyakinan yang dituju dan peraturan tersebut. Dari peraturan, contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah. Satu keyakinan itu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu buatkan keyakinan kelas, tentunya dengan kalimat-kalimat yang positif. Tidak ada tidak boleh, jangan, tidak ada hal seperti itu. Karena dengan hal-hal negatif menjadikan anak negatif, tapi dengan hal-hal yang positif menjadikan anak-anak juga akan berubah menjadi positif. Jadi
buatlah kesepakatan kelas sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati anak bersama di kelas. Jadi keyakinannya nih, mungkin Bapak Ibu sudah membuat rambu-rambunya, atau mungkin kita sepakati dengan anak semacam bermusyawarah bagaimana nih kita buat kesepakatannya, atau Bapak Ibu sudah menuliskan kemudian anak-anak untuk menyetujuinya atau bagaimana. Tapi lebih baiknya sih ada kesepakatan dengan anak-anak di kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka wali kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi mungkin keyakinan kelas yang kita lakukan tidak melebihi 7 prinsip atau 7 keyakinan. Yang sedikit-sedikit dulu lah, mungkin 5 dulu atau berapa dulu, supaya anak tahu. Kalau terlalu banyak, anak terlalu banyak juga untuk mengetahui dan menghafalnya. Nah, setelah keyakinan sekolah kelas selesai 2, maka semua warga sekelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau muridnya di kelas tersebut tentunya. Jadi keyakinan dibuatkan di kelas. Yang ketujuh, keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Silakan dipajang mau di mana, mau di depan kelas atau mungkin di tempat-tempat yang sekiranya anak bisa membacanya dan tahu dengan keyakinan kelas itu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah membersamai saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini. Dari kegiatan ini ada beberapa materi yang sudah disampaikan sesuai konsep pada modul 1.4 budaya positif, yaitu antara lain 1. Disiplin positif, 2. Nilai-nilai kebajikan universal, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Konsep disiplin dengan identitas gagal atau kita mengatakan hukuman dan penghargaan. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, dia menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Selaras dengan pemikiran KHD, disiplin positif adalah kemampuan seseorang mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Kata disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Bahkan sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda, belajar disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Bahkan bila perlu tidak dilakukan. Sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik, yaitu karena tekanan, hukuman, pujian, atau ketidaknyamanan. Sehingga dari hasil ini diharapkan adalah 1. Warga sekolah memiliki kesamaan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, dapat tersusun keyakinan kelas, kolaborasi guru kelas dan murid di masing-masing kelas. Yang ketiga, yang terakhirnya tentunya terpasang
keyakinan kelas, terpasang keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.